Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Kotim edisi weekend kembali menjumpai Anda. Informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang dirangkum tim Jurnal Kotim di Hayat TV bersama saya, Muhammad Haikal. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, merombak 123 pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Perombakan pejabat yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini dilakukan terhadap pejabat eselon 3, eselon 4 hingga pejabat fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan pada Jumat 1 Desember di Gedung Serbaguna Sampit. Pelantikan dipimpin Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. Pelantikan dilakukan terhadap pejabat eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional dengan jumlah 123 orang. Haliki Nur menyebut rotasi atau perombakan jabatan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dalam pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah maupun unit kerja. Pelantikan ini juga merupakan bagian dari pembinaan karir pegawai dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara untuk rotasi perombakan pejabat eselon 2 setara kepala dinas atau badan, Haliki Nur menyebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Mutasi ini kan dalam rangka kebutuhan organisasi. Ya, terutama ada yang lowong, ada yang pensiun, PLT itu kita definitifkan, juga ada yang promosi dan juga ada yang penyegaran. Tujuannya itu bagaimana supaya pegawai negeri sipil khusus ASN ini meningkatkan kapasitas kompetensi sehingga kinerjanya akan meningkat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Burung pipit makan bubur, ada burung gereja. Setelah dilantik jangan tidur tapi mulai itu bekerja. Pesan bekerja, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tahun 2 dalam waktu dekat. Tahun ini juga. Insya Allah, ya. Nah, karena itu kan ada yang dimekarkan, ada yang penggabungan, jadi itu ada yang pelelang jabatannya supaya kita memilih yang punya kompetensi. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Kamarudin Makalepu menjelaskan, pejabat yang saat itu dilantik terdiri dari 29 pejabat eselon 3, 33 pejabat eselon 4, dan 61 pejabat fungsional. Pelantikan ini terbatas sesuai dengan kebutuhan saat ini, jadi lebih banyak mengisi yang kosong, yang sudah PLT, terutama yang kepala sekolah banyak yang kosong. Yang hari ini hanya pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional. Jadi eselon 3, eselon 4, dan kepala sekolah termasuk ada yang diangkat menjadi pengawas juga, dan tata usaha di puskesmas. Kepada seluruh pejabat yang saat itu dilantik diminta untuk segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru, sehingga tidak menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kondisi geografis Kalimantan Tengah jadi kerawanan tersendiri pelaksanaan pemilu 2024, terutama dalam mendistribusikan logistik ke lokasi hanya bisa diakses jalur sungai. Hal ini jadi perhatian Ditpolairut setempat yang bertekad mengamankan wilayah perairan demi terciptanya pemilu yang aman, lancar, dan damai. Pelaksanaan pemilu di wilayah Kalimantan Tengah memang memiliki tantangan tersendiri, baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi aparat hukum yang ditugaskan mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut. Kondisi geografis wilayah menjadi salah satu tantangan pelaksanaan pemilu di Kalimantan Tengah, apalagi banyak desa di daerah ini yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai dan pesisir tepi laut.
Meski begitu, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah telah menyatakan kesiapannya, terutama dalam mengamankan tahapan pelaksanaan pemilu termasuk pendistribusian logistik demi terciptanya pemilu yang aman, lancar, dan damai. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan, dalam mengamankan jalannya pemilu tersebut pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta TNI dan lainnya. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024. Jaga aman dan nyamannya Kalimantan Tengah berkaitan dengan pemilu, tentunya dengan tagline-nya pemilu damai 2024 itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Polair Route merupakan bagian di kita. Kita sambil lihat wilayah, tentunya kalkulasi hitungannya harus terus bersifat dinamis. Tidak bisa, memang rumusnya ada, tetapi kita harus melihat langsung. Seperti tadi saya tanya, berapa nih tempat-tempat perairan di Kalimantan Tengah, katakanlah saya lihat di Sampit yang harus logistik, bagaimana pengamanan, itu harus kita hitung sambil berjalan. Tapi bismillah, dengan kita semua bisa terlaksana dengan baik, karena kita juga komunikasi dengan KPU, Bawaslu, teman-teman juga dari Pemda, dari TNI. Saat ini berbagai persiapan dalam rangka pengamanan pemilu telah dilakukan Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah. Mulai dari melakukan pemetaan wilayah rawan hingga menyiapkan sarana pendukung, seperti kapal patroli untuk pengamanan maupun pengawalan pendistribusian logistik pemilu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Milad Muhammadiyah ke-111 pada 26 November lalu. Momen ini sekaligus dilakukan pengukuhan pimpinan daerah atau PD Muhammadiyah Kota Waringin Timur, PD Aisyah Kota Waringin Timur, dan PD Nasyatul Aisyah, serta 11 pengurus cabang se-Kabupaten Kota Waringin Timur masa bakti 2022-2027. Bertempat di Masjid Muhajirin Jalan Ahmad Yani Sampit, Milad Muhammadiyah ke-111 tahun 2023 diawali dengan penyerahan hadiah dan piagam penghargaan untuk lomba, diantaranya lomba musikalisasi puisi hingga lomba mewarna untuk anak-anak, yang selama pelaksanaan disambut antusias para peserta. Berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori M. Aditya Rahman yang juga siswa SMP Muhammadiyah Sampit. Dalam laporan Ketua Panitia, Sa'ban mengatakan sebanyak 11 pengurus cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Kota Waringin Timur turut dikukuhkan. Harapannya dengan PCM yang baru bisa saling bahu-membahu membesarkan visi dan misi Muhammadiyah di bumi Habaring Hurung. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan cabang. Yang alhamdulillah kami sampaikan Bapak Ketua bahwa hingga hari ini yang dikukuhkan pada hari ini ada 11 pengurus cabang dari 17 kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Masih banyak PR kami yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan bersama yang 11 ini kita semua bisa memberi manfaat untuk Kota Waringin Timur. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita semua, sehingga kegiatan ini bisa alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Berikutnya oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Syar'i mengukuhkan pimpinan daerah Nasyatul Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Waringin Timur. Sedangkan untuk pengurus cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Kotim dikukuhkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotim, Livenur Hasbi. Atas terselenggaranya Milad Muhammadiyah ke-111 ini, Livenur memberikan apresiasi atas dukungan semua pihak, baik dalam sumbangan pemikiran maupun donasi lainnya. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang sudah bekerja sama dan sudah menyumbangkan pemikiran kepada kita semuanya, dan nanti akan disampaikan lebih dalam oleh penceramah kita tentang milad Muhammadiyah ini dan yang dikatakan dengan ikhtiar menyelamatkan semesta. Beliau akan menyampaikan seluas-luasnya sampai batas waktu yang kita tentukan. Mudah-mudahan tidak sampai zuhur sudah selesai, karena kemungkinan memang waktu kita bertepatan dengan di masjid ini agak membatasi waktu. Demikian sambutan saya sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama pimpinan daerah. Sekali lagi mohon maaf jika dalam pelayanan kami baik penerimaan dari awal sampai pun akhir ada kekurangan, maka sekali lagi mohon maaf, itulah keterbatasan kami. Pada kesempatan ini turut dilakukan penyerahan penghargaan kepada 14 guru yang telah mengabdi di bidang pendidikan selama 25 tahun atau lebih. Normansa, Hayat TV. Kita ke informasi Kota Waringin Barat. Pemirsa, logistik untuk keperluan pemilihan umum 2024 sudah mulai tiba di kantor KPU Kota Waringin Barat, di mana untuk logistik tersebut diantaranya bilik suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya kecuali surat suara yang saat ini masih dalam proses pencetakan. Pesta demokrasi semakin dekat, di mana tahapan-tahapan pemilu 2024 telah berjalan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat secara bertahap telah menerima logistik untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan umum 2024. Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Ketua KPU Kota Waringin Barat, Kaidir, menjelaskan bahwa sejumlah logistik yang akan dipergunakan pada pemilu tahun 2024 mendatang sudah tiba di gudang KPU Kota Waringin Barat. Di antaranya adalah bilik suara sebanyak 3.156 buah, kemudian kotak suara 3.957, segel berjumlah 75.909, selanjutnya segel plastik 20.514 dan tinta berjumlah 1.578 buah. Saat ini tinggal menunggu alat kelengkapan surat suara yang menurut Kaidir masih dalam proses pencetakan. Dari sisi kesiapan untuk logistik, insya Allah sudah siap. Tinggal nanti menunggu alat kelengkapan pencoblosan ya, dan alat kelengkapan TPS lainnya. Dan yang penting kita menunggu dalam proses pencetakan adalah surat suara. Pengamanan sudah, bagaimana kita lihat bahwa di sini polisi sudah mendirikan pos pengamanan di 2 tempat, yaitu di gudang kita di Bulog sini dan juga di kantor KPU. Tak hanya mengecek kondisi logistik saja, KPU juga melakukan penghitungan ulang jumlah kotak suara yang datang. Sementara itu, untuk pengamanan menurut Ketua KPU 2 periode ini menyampaikan bahwa pihak aparat kepolisian dari Polres Kota Waringin Barat telah mendirikan 2 posko di 2 tempat, yakni di gudang dan di kantor KPU Kota Waringin Barat. Tim Liputan, SBTV.
Pemirsa, dalam memperingati hari ulang tahun ke-52 Korpri pada Jumat 1 Desember 2023, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar beberapa kegiatan yang dimulai dengan apel di halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat, ziarah makam pahlawan, dan Anjang Sana. Peringatan HUT Korpri tahun 2023 di Kabupaten Kota Waringin Barat diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya apel di halaman kantor Bupati. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Indrapura Pangkalanbun, serta Anjang Sana ke Panti Asuhan. Untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan dipimpin langsung oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, diikuti seluruh jajaran pimpinan SOPD Kobar. Acara ziarah diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang dan mendoakan para arwah pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Menurut PJ Bupati, salah satu tujuan dari digelarnya ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam rangkaian HUT Korpri ini agar para pegawai bisa mengenang jasa para pahlawan. Selain itu juga sebagai penambah semangat kerja dengan baik dan juga jujur. Karena jabatan adalah amanah dari rakyat Kobar, PJ mengajak meneruskan perjuangan mereka untuk mewujudkan membangun daerah Kabupaten Kota Waringin Barat semakin sejahtera. Selain ziarah, kegiatan rangkaian HUT Korpri Kota Waringin Barat tahun 2023 ini dirangkai dengan kegiatan lainnya, yakni Anjang Sana ke Panti Asuhan, dalam hal ini Panti Asuhan Muhammadiyah Pangkalanbun. Tim Liputan SBTV. Pemirsa, informasi terakhir tadi menjadi penutup jumpa kita di Jurnal Khotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.